Selamat tahun baru 2024. Masih dari Kuala Lumpur. Saya saat ini ada di salah satu rooftop lantai 2 di apartemen saya. Di belakangnya ada bisa kelihatan city centernya Kuala Lumpur. Sebenarnya kalau nggak ada asap atau kabut ini tuh ada KL Tower ya, cuma nggak begitu kelihatan. Nah, hari ini 1 Januari 2024 kita baru aja beres tadi jogging pagi-pagi sekitar 5 kilometeran di Kuala Lumpur City Center sini. Ada juga running event tadi, Kuala Lumpur New Year Run 2024. Banyak banget yang ikut, nggak nyangka sebanyak itu yang ikutan ya di awal tahun kayak gini gitu. Tapi video ini akan ngebahas tentang kenapa saya lari. Oke, sebelum ke sana, foto yang teman-teman lihat di cover video ini itu adalah foto pertama kali saya ikutan running event di tahun 2019. Dan di tahun 2019 itulah saya mengikuti salah satu training kepemimpinan di Jakarta yang menyebabkan saya termotivasi untuk lari, atau lebih besarnya lagi termotivasi untuk hidup sehat. Jadi training itu punya tema yang agak unik, yaitu temanya memimpin dalam jangka panjang. Nah, kalau diartikan mungkin sekilas ini kayak macam pengen jadi otoritarian rezim atau segala macam gitu, karena memimpin dalam jangka panjang. Tapi sebenarnya bukan itu. Sebenarnya ini ngebahas tentang bagaimana kita memiliki kekuatan fisik sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang dapat menjawab tantangan-tantangan yang ada di organisasi yang membutuhkan memang kekuatan fisik kita untuk menyelesaikan berbagai macam tugas. Adapun perspektif dari memimpin dalam jangka panjang itu bisa dibagi dua. Yang pertama, memimpin dalam jangka panjang ini dalam konteks mikro, ya bagaimana dalam keseharian kita memiliki kekuatan fisik sehingga misalkan harus rapat sampai malam. Nah, kita tetap tetap semangat, tetap kuat gitu, walaupun rapatnya bisa sampai dilakukan sampai malam-malam gitu, nggak loyo dan seterusnya, sehingga kita bisa menemani tim kita, memimpin tim kita untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, dalam aspek yang lebih besar, yang lebih makro, memimpin dalam jangka panjang itu diartikan sebagai bagaimana kita bisa memimpin bahkan di hari tua kita, saat kita masih berusia lanjut, mungkin udah 55 tahun ke atas gitu, kita tetap memiliki kekuatan fisik sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang nyata di organisasi kita dengan kekuatan fisik yang mumpuni walaupun di usia yang sudah tidak muda lagi. Siapa sih contoh-contohnya dari kayak gini memiliki kekuatan fisik di masa yang di usia yang lanjut gitu. Nah, saya pernah ditanya di salah satu interview beasiswa. Pertanyaannya gini, who is your leadership model? Nah, saya jawaban saya, my leadership model is Mahathir Muhammad. And then dia nanya lagi kan, why? Ya, jawaban saya adalah because he has a physical fitness, so that he can like serving the organizations, the country he leads gitu, kira-kira gitu. Nah, jadi Mahathir Muhammad itu dia mencapai kepemimpinan puncak ya, yang kedua kali sebagai Perdana Menteri di Malaysia sini itu pada usia ke 95 tahun. Usia yang sangat lanjut. Tapi dia masih punya physical fitness yang mumpuni untuk memimpin, kira-kira gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan kekuatan yang seperti itu nggak bisa kayak kita kayak cuman tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba olahraga lalu jadi punya kekuatan fisik yang seperti itu. Itu dihasilkan dari sebuah proses yang dilakukan sejak muda, kira-kira gitu. Yang saya ketahui juga Mahathir juga rajin olahraga sejak mudanya. Nah, itu jadi kenapa saya memutuskan untuk lari, sebabnya adalah diawali dari training kepemimpinan yang saya ikuti tahun 2019 itu. Nah, semakin kesini saya juga setelah punya anak ya, saya semakin menyadari bahwa dengan memiliki kekuatan fisik yang mumpuni, kita bisa lebih banyak berinteraksi ya, bisa banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak gitu. Bahkan bisa lebih sederhana, bisa gendong, saya anak saya kembar, bisa gendong dua-duanya lebih kuat ketimbang kalau kita
overweight gitu, apalagi obesitas. Nah, itu sih yang saya rasakan gitu, dan jauh lebih enteng rasanya saat kita lebih sehat ketimbang kalau kita tadi berat badan kita berlebih dan seterusnya. Saya sendiri sebenarnya masih overweight ya, berat badan saya 80 kilo ya, idealnya sekitar 70-an. Tapi di awal tahun 2023 ya saya punya berat sekitar 88 sampai 90 kilo, dan sekarang udah turun 8 sampai 10 kilo karena selama 2023 kemarin saya mulai intensif untuk running. Sebenarnya intensif ini untuk ukuran saya sebenarnya nggak intensif banget ya. Saya ikutan 4 sampai 5 kali running event gitu, dan di luar itu juga ada kegiatan sendiri yang saya lakukan. Dan rasanya memang menyenangkan sih, lari itu menyenangkan, dan saya nggak pernah bayangin seenak itu larinya. Balik lagi ke cover video yang teman-teman lihat di awal tadi, tahun 2019 saat saya pertama kali running event, itu rasanya capek banget ya, itu di Jakarta, capek banget. Karena emang pertama kali sih, nggak ada persiapan dan segala macam. Capek banget. Nah, apalagi saya ikutan running event pertama kali di sini, di tahun 2023, itu 5 kilo juga, dan nggak secapek itu gitu. Saya juga agak kaget sih, nggak secapek itu yang seperti yang saya bayangkan tahun 2019. Padahal kita udah lebih tua berapa tahun gitu kan setelah pandemi dan seterusnya. Nah, saat saya ikutan running event yang kedua, itu langsung saya coba naik ke 7 km. Dan ternyata lebih nggak capek lagi dibandingkan yang pertama kayak gitu. Karena memang di tengah-tengah itu saya juga ada kayak macam exercise gitu ya, latihan persiapan yang saya lakukan untuk bisa menyiapkan kegiatan itu ya gitu. Dan sejak saat itu saya semakin percaya diri, semakin enjoy untuk lari. Dan yang lebih membuat saya termotivasi sebenarnya adalah saat saya mengikuti berbagai running event itu, saya mendapati hal-hal unik gitu. Jadi banyak orang yang lari dengan alasannya masing-masing gitu. Ada orang kayak saya kan ingin lebih sehat dan segala macam. Tapi ada orang yang lari dengan alasan masing-masing. Saya kasih contoh. Saya nggak jarang ya, sering lah nemukan ada anak muda yang nemenin bapaknya lari gitu. Jadi mereka lari samping-sampingan gitu, samping-sampingan gitu. Lari. Dan itu tuh memperlihatkan bagaimana hubungan mereka berdua untuk bisa tetap sehat, dan ya kayak gitulah kira-kira menjaga hubungan anak dan orang tua. Contoh yang lain seperti ini adalah saya nggak jarang juga ngelihat ayah atau ibu yang mendorong stroller yang isinya itu anaknya dia yang disabilitas, ada yang autism, ada yang disabilitas lain lah kira-kira gitu. Dan itu membuat saya merasa kayak, jadi orang itu punya alasan dia untuk lari yang sangat private, yang kita nggak perlu banding-bandingin satu sama lain gitu. Dan itu yang membuat saya kayak, this is a good, lari itu adalah suatu hal yang sangat baik gitu, punya. Jadi bukan cuma efek kesehatan, tapi kayak ada efek emosional. Kayak tadi pagi tuh saya lihat ada anak kecil yang dimotivasi ibunya, ayo kamu, you can do this gitu. Kayak anaknya udah kayak capek lah ya kayak gitu, tapi dia kayak dimotivasi dan seterusnya. Nah, hubungan yang semacam ini tuh mungkin adalah suatu hal yang bakal dikenang oleh anak itu di masa yang mendatang gitu, dan suatu hal yang sangat penting mungkin yang ditanamkan ya, melatih untuk never give up, melatih untuk perseverance ya, mental untuk bisa bertarung dengan kepala kita sendiri gitu. Bertarung dengan keraguan kita sendiri gitu. Dan di sepanjang aktivitas lari itu saya juga banyak menemukan ide-ide baru dalam nulis ya, untuk research, untuk yang segala macam lah. Jadi banyak hal itu yang, karena di situ kita banyak melakukan kontemplasi ya, banyak melakukan hubungan dengan diri kita sendiri, banyak melakukan perencanaan, banyak melakukan evaluasi dan seterusnya. Jadi bahkan setelah saya memulai aktivitas lari, saya jadi kayak, yang tadinya cuma berpikir ini bermanfaat buat kesehatan secara fisik, ternyata saya menemukan hal-hal lain tadi gitu. Menemukan secara mental juga sangat bermanfaat gitu, banyak yang saya rasain. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih ragu emang seperti itu gitu manfaatnya, saran saya nggak usah banyak pikir lah, mungkin harus beli running shoes dulu atau segala macam. Pakai aja yang ada, running shoes yang ada. Mulai aja lari di tempat teman-teman, dan gak usah kayak langsung lari yang berapa kilo gitu, muterin komplek, atau mungkin kalau kayak ada tempat
di alun-alun segala macam. Running aja pelan-pelan aja, jogging lah kayak gitu. Dan mulai dibiasain. Dan sepanjang saya ikut di 2023 dan ikut berbagai macam running event itu, memang ambience ya ataupun suasana yang saya dapat itu orang-orang itu saling menyemangati satu sama lain. Nah, itulah enaknya kalau kita punya komunitas ya, punya lingkungan yang mendukung kayak gitu. Jadi tujuannya tuh bukan kayak kompetisi menang-menangan sama sekali, bukan, tapi kayak kita bahagia kalau ngelihat orang lain tuh bisa lari sampai garis finish lah, kira-kira gitu. Jadi semangatnya itu semangat yang saling mendukung satu sama lain. Kira-kira gitu video kali ini, semoga ada manfaatnya. Dan semoga di tahun yang baru ini, 2024, kita semua, saya sendiri pada khususnya, jadi lebih semangat lagi untuk olahraga, untuk lari, dan bisa jadi lebih sehat, sehingga kita bisa berkontribusi lebih banyak untuk keluarga, untuk masyarakat kita, dan umat manusia seluruhnya. Gitu aja, terima kasih. Salam dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.